Jadi kalau misalnya dua orang memberikan jawaban yang sama, yang satu pakai garis-garis yang rapi, yang satu enggak, nilainya pasti yang lebih gede dari yang rapi. Ya. Jadi itu dulu. Pastikan bahwa nanti kalian bikin format KKP itu bagus dan lengkap. Ya. Dan jangan lupa, kalau bikin list schedule, kesimpulan harus masuk ya. Jadi harus saja judul, ada nama KAP, nama perusahaan, periode, yang membuat siapa, yang mereview siapa, tanggal dibuat, tanggal direview, indeks nomornya, sama kesimpulan. Saldo audit, tahun lalu juga kalau ada di soal dicantumkan. Gitu ya. Nah itu satu poin yang sudah dapat nilai nih, kalau misalnya kalian bikin format yang bagus. Nah, untuk supporting schedule, misalnya ditanya kayak kertas kerja kontrol konfirmasi gitu ya, itu juga sama. Itu juga sama, kalian harus bikin dalam format yang bagus. Di garis-garis yang rapi gitu ya. Supaya ketika pertama kali dosen membaca hasil ujian kalian, langsung moodnya bagus gitu ya. Jangan sampai begitu baca pertama, waduh ini kok jawabannya berantakan, ini pasti dosen bad mood. Kan kalian juga yang nanti yang rugi kan. Tidak bisa disalahkan juga kalau misalnya nilainya tidak sebagus yang lain. Karena dalam penilaian soal kasus itu unsur judgment atau subjektivitas ini sangat berperan. Beda kalau pilihan ganda sih mau A, B, C, D, E, apa nggak ada pertimbangan apa-apa ya, salah, benar-benar gitu ya. Jadi kalian harus bisa menjadikan situasi dosen ketika membuka jawaban kalian ini situasinya bagus. Itu jadi bikin list schedule, bikin supporting gitu ya. Kalau misalnya ada suruh bikin mungkin rekonsiliasi bank ya dibikin pakai garis-garis. Pokoknya ketika disuruh bikin kertas kerja pastikan itu dibikin formatnya bagus. Ya. Itu kemungkinan bikin kertas kerja, list schedule, mungkin supporting barangkali. Nah, yang kemungkinan besar diminta juga adalah bikin jurnal koreksi. Ya. Itu kemungkinan besar diminta di soal. Dan kalian pasti sudah paham lah kalau jurnal-jurnal terkait kas itu apa, akun-akunnya gitu ya, terkait persediaan juga apa, terkait apa tadi, utang, persediaan, kas. Jadi dipahami saja jurnal-jurnal yang terkait di 3 transaksi tersebut. Nah, kalau bikin jurnal, misalnya gini, biasanya yang diminta di soal itu jurnal adalah jurnal yang memang koreksinya gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau bikin jurnal koreksi ini, teorinya kan jurnal yang salahnya apa, jurnal yang benernya apa, yang benar dibalik, di net off. Kan kadang-kadang ada yang bikin begitu ya. Saya pernah melihat atau mendapat soal jawaban ujian di mana mahasiswa menjawabnya kayak begitu. Nah, itu nggak perlu, itu buang-buang waktu dan membuat bingung. Ketika diminta jurnal koreksi, kasih jurnal koreksinya gitu. Adapun kalian di kertas kerja di luaran bikin jurnal salah, jurnal betul, akhirnya koreksi gimana itu terserah. Tapi yang disajikan di jawaban hanya yang benar-benar diminta. Jadi mungkin dibilang mengotori nggak tepat juga, tapi kira-kira jangan sampai di lembar jawaban kita ini ada informasi yang sebenarnya tidak diminta oleh soal, gitu ya. Jadi jangan saya banyakin aja biar nilainya bagus, ya nggak juga, karena kalau kebanyakan nanti dosennya keburu, ini kok gimana sih anak nggak bisa atau nggak paham, nanti malah takutnya jawaban benernya nggak kelihatan bener gitu ya, jadi lakukan yang diminta saja. Dan kalau bikin jurnal koleksi bagus juga dibikin garis-garis tuh Mas Mbak ya. Bikin garis-garis keterangan, debit, kredit gitu ya. Yang rapi gitu kan. Jadi jangan cuman kertas angka-angka akhirnya berantakan itu ya. Kalau bisa bikin garis. Dan kalau misalnya bikin jurnal koreksinya itu ada misalnya banyak gitu ya, disusun ke bawah saja gitu. Ke bawah ya. Jadi jangan sampai nanti nomor 1 sebelah kiri, nomor 2 sebelah kanan. Pokoknya jadi tampilannya agak berantakan.
Ini hanya masalah strategi bagaimana menciptakan dosen jadi moodnya bagus gitu ya. Itu strategi karena itu juga mempengaruhi nilai. Itu jurnal koreksi. Yang berikutnya kemungkinan diminta seperti biasa prosedur apa yang belum ada gitu ya, atau diminta mendefinisikan kira-kira apa sih prosedurnya, kan biasanya dalam soal sudah disebutkan ya, misalnya audit ini informasinya bla 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 gitu ya, kira-kira apa sih prosedur yang dilakukan gitu. Nah kalau kita bicara prosedur ya, itu juga kalian bikin jawabannya nggak usah terlalu panjang seperti kalau mungkin pernah lihat contoh audit program ya. Audit program misalnya dapatkan apa gitu ya. Nah, dapatkannya itu nggak perlu tuh ya. Tapi difokuskan prosedur ini adalah bagaimana kita melakukan pengujian, bukan mendapatkan data dokumen gitu ya. Jadi misalnya prosedur yang diperlukan buat ngaudit persediaan. Satu, observasi perhitungan fisik persediaan. Yang kedua misalnya pengujian atas rekonsiliasi saldo antara fisik sama apa gitu. Jadi kalimatnya itu adalah yang ringkas gitu ya, jangan. Dan kalau cuma ditanya prosedur nggak usah disebut tujuannya gitu ya. Sebutkan prosedur yang perlu dilakukan auditor terkait ini, sebut aja apa. Kecuali kalau tujuannya ditanya, siap tujuan. Dan kalau ditanya tujuan dari prosedur, ingat ya, kita pernah belajar teori bahwa ketika membandingkan antara asersi dan audit objektif, nah tujuan prosedur itu adalah yang ada di audit objektif tadi ya. Jadi nggak usah mikir kalimat-kalimat yang aneh-aneh, pokoknya misalnya eksistensi gitu ya, atau keterjadian gitu ya. Nah itu aja, itu tujuan auditnya. Tujuan prosedur juga seperti itu. Itu mungkin juga akan ditanya asersi ya. Asersi itu ya ada kemungkinan lah, karena kalau kita bicara audit ya pasti asersi. Asersi itu kan pada level transaksi, level saldo gitu, kaitan nanti dengan audit objek. Kira-kira beberapa hal yang saya pandang perlu disampaikan kepada kalian semua, kiranya bisa menjadi sesuatu yang membuat kalian sedikit lebih lega gitu ya. Jadi nggak usah belajarin semua, belajar yang ada di yang akan diujikan saja gitu ya. Tapi bukan berarti menganggap remeh ya. Itu dari saya. Silakan dilanjutkan ke pembahasan. Oh ya, oke, tes. Ini udah masuk suaranya ya. Ya, jadi
kita ini saya baca, izin membaca soalnya ya. Tunjuk khusus, pilihlah 5 dari 6 pertanyaan di bawah ini dan jawablah dengan komprehensif. Tuliskan jawaban saudara pada lembar jawaban yang tersedia. Dalam rangka melaksanakan audit atas siklus perolehan dan pembayaran, acquisition and payment cycle, laporan keuangan suatu perusahaan, tim audit perlu memahami dan pengendalian intern kunci pada fungsi bisnis siklus tersebut, serta menilai efektivitas pengendalian intern perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi adanya salah saji material untuk menilai risiko pengendalian terkait siklus perolehan dan pembayaran ini. Poin A, jelaskan sejumlah pengendalian intern kunci atas fungsi bisnis, siklus perolehan dan pembayaran, laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang B, sebutkan memang masing-masing 2 prosedur pengujian pengendalian untuk menilai efektivitas pengendalian intern pada fungsi bisnis siklus perolehan dan pembayaran terkait tujuan audit. Yang pertama yaitu perolehan atau pembelian barang jasa yang dicatat adalah atas barang jasa yang sudah diterima. Terus yang keduanya, transaksi perolehan atau pembelian barang jasa yang ada telah dicatat. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Mungkin bisa buka slide-nya tuh. Di sana ada, kelihatan sekali. Kalau unsur pengendalian intern apa sih yang penting? Pengendalian internal yang penting itu ada bukti transaksinya, Pak. Hah? Bukti transaksi? Kayak dokumen. Dokumen? Siapa yang ingat?
Kalau fungsi bisnis di siklus perolehan itu apa aja sih? Dari PO, ya kan? Ada proses dia Nah, penerimaan barang jasa, pengakuan utang, dan proses pembayaran kas. apa tuh internal Visi. control yang ada di masing-masing proses? Berarti waktu purchase order itu mungkin ada otorisasinya waktu buat purchase order, Pak. Otorisasi. Pemisahan fungsi termasuk key control bukan? Iya Pak, termasuk Masuk, Pak. Iya Pak, termasuk Pak. Apalagi, ayo. pencatatannya tuh tepat atau pada periode yang benar Pak. Itu asepsi. Oh. Otorisasi Oke, kalau pembayaran, Hah? Kenapa? otorisasi pembayaran, Otorisasi, pemisahan Pembayaran. fungsi, apalagi? Apalagi tuh? Oke, coba yang lain masih ingat kalau bicara pengendalian internal? Ayo. laporan penerimaan barang Pak. Apa itu? Itu kan contoh dokumennya. Review independen Pak. Iya. Apalagi? Nggak ada yang ingat? Otorisasi, pemisahan fungsi, review, atau monitoring gitu ya? Yang gitu-gitu ya? Yang lain bingung semua atau gimana nih? Otorisasi pembayaran. Ya, otorisasi pembayaran ya. Nanti kalau misalnya kalian dijawab kalau ada soal kayak gini, cukup otorisasi aja, karena otorisasi kan bisa mencakup dari sisi mulai dari penerbitan PO kan harus ada otorisasi ya. Gitu. Siapa lagi tuh? Pelaporan masuk unsur pengendalian nggak? Saya sih Pak, kapan Masuk ya? Masuk harusnya, Pak. Kenapa? Coba tadi Mbak yang ngomong apa Mbak? Lanjutin. kenapa Pak? Tadi dilanjutin ngomong apa? Enggak apa-apa, kalau laporan mungkin berhubungan sama aset. Kan kalau pembelian jadi pembelian seputar persediaan Pak, itu nanti dia masuk kemana, itu juga mungkin termasuk termasuk pengendalian internal. Iya. Jadi kata key control dari pengendalian itu apa tadi? Otorisasi, pemisahan fungsi, monitoring, review independen atau monitoring. Ada lagi apa? laporan. Dokumentasi atau pelaporan ya? Oke. Yang lain yang mendengarkan ya, notit ya, maksudnya ada mau nanya?
Oke, yang jawaban B apa tuh? Kalau yang occurrence itu ini Pak, kayak periksa dokumen dalam paket voucher, terus periksa indikasi persetujuan, terus kayak ini sih Pak, apa namanya, periksa indikasi kayak pembatalan gitu Pak, terus kayak periksa indikasi verifikasi internal Pak. Oke, Kayak gitu, Pak. kalau kita menguji test of control, yang kita uji apa sih? Katakan kita menguji keterjadian pembelian, gitu ya. Iya Pak. Kira-kira prosedur kita ngapain tuh? Untuk meyakinkan bahwa yang pembelian memang terjadi gitu. Apa yang kita uji? Barangnya ada apa enggak gitu. Hah? Coba pakai bahasa auditing. Kan ada 4 fungsi bisnis. Ya. Mulai dari penerbitan PO, penerimaan barang, pengakuan utang, pencatatan pembayaran. Nah, kira-kira prosedur kita apa nih buat meyakinkan bahwa memang pembeliannya terjadi? Halo? Dokumen bukan Pak? Dokumennya, Pak. Pakai bahasa auditing dong. Kalau prosedur biasanya gini, contoh prosedur ya. Misalnya membandingkan jumlah barang yang dibeli dalam PO dengan laporan penerimaan barang. Nah, itu prosedur. Itu contoh kalimatnya harus begitu, ya. Di prosedur itu merupakan cerita tentang apa sih yang dilakukan gitu. Bukan dokumen, bukan apa, enggak sekedar gitu. Kalau jangan juga cuma nulis memeriksa dokumen. Nah, kalau kita memeriksa dokumen, yang diperiksa apanya? Jadi pastikan ketika pikiran kita mengatakan memeriksa dokumen, yang diperiksa itu apanya gitu. Katakan kita memeriksa bukti laporan penerimaan barang misalnya ya, misalnya contoh. Iya, laporan penerimaan barang kan isinya banyak. Ada tanggal, ada nomor tangan. Yang kita periksa apa gitu. Nah, maka jawaban kita harusnya memeriksa kesesuaian jumlah barang dalam LPB dengan PO misalnya gini, gitu kan? Oh, berarti sesuai apa tidak kan gitu. Nah, kalau kita ingin tahu sebenarnya pembelian benar-benar terjadi atau tidak gitu kan, kira-kira apa ya yang harus kita lihat? Dokumennya dulu deh. Kira-kira kalau kita mau ngecek pembelian ada atau tidak, kita dokumen apa yang perlu kita ambil dulu? Faktur, Pak. PO Pak. Faktur, PO, apalagi? LPB dilihat nggak? Iya, laporan penerimaan barang ya. LPB. Berarti kita melihat LPB, faktur, PO. Nah, apa yang kita lakukan? Membandingkan, Pak. Dengan apa? Laporan penerimaan barang dengan fakturnya. Faktur atau dengan PO? Dengan
dengan faktor apa dengan PO? Dengan PO. PO. Iya, Pak. Faktornya enggak? Fakturnya untuk pengeluaran kas, nanti Pak, pembayaran Oh, kas. pengeluaran kas untuk pengakuan utang. Oh iya, Iya, iya. Pak. Untuk Ya, pengakuan pengakuan utangnya dari faktur. Kalau misalnya kita mau cerita, ini barangnya benar ada pembelian nggak sih? Ya, tentu dari PO sama LPB gitu ya. Jadi gitu ya. Nanti bicara prosedur, apa yang dilakukan, kalaupun yang kita lakukan prosedur adalah terhadap satu dokumen atau satu atau lebih dari dokumen, sebutkan apa dari dokumen tersebut yang mau kita uji. Kayak itu membandingkan jumlah barang yang diterima dengan PO-nya, misalnya gitu ya. Misalnya, oh berarti ketika barangnya diterima, PO-nya ada, oh ya ada, misalnya begitu. Ya. Apalagi? Kita perlu melihat buku besar nggak kalau begitu? Setiap perolehan atau pembelian barang yang dicatat adalah atas barang jasa yang sudah diterima. Kita perlu melihat buku besarnya nggak? lupa. Perlu. Jadi ini kan ceritanya kita dapat data mengenai pembelian di buku besar, ya kan? Nah, kita ingin lihat nih, ini benar nggak sih bahwa memang barangnya atau belinya segini, tidak kurang, tidak lebih. Ya kita bandingin misalnya dasar nyatet persediaan, mestinya sih LPB dulu ya, LPB gitu kan. Kemudian invoice pun jadikan dasar, tapi seringkali kadang-kadang invoice datangnya belakangan. Jadi kita bandingkan jumlah persediaan yang ada di buku besar dengan laporan penerimaan barang dengan faktur gitu. Ya. Kalau yang B2 ini apa? Completeness. Apa pengujiannya? Ini ada kata kuncinya nih. Kalau ditanya masalah cut off, masalah kelengkapan, maka prosedurnya adalah uji pisah batas ya. Melakukan pengujian pisah batas pembelian sebelum dan setelah tanggal laporan. Tuh, ya. Nanti dibaca lagi ya, di materi kan ada tuh prosedur-prosedur ya. Ada nggak sih? Kayaknya ada deh. Ada Pak, tapi kayak kurang ngeh aja gitu sama maksud soalnya gitu Pak. Iya, memang soal itu suka menjebak begini. Jadi kita coba jawab ternyata nggak seperti itu jawabannya. Iya, jadi kalau materi yang saya kasih itu kan agak singkat ya. Nanti kalau mau baca lengkapnya di materi yang satu lagi tuh, yang asli dari Arens-nya ya. Itu lebih lengkap. Tapi kalau kita bicara prosedur, ingat nggak dulu waktu materi di awal-awal, saya pernah ngasih tabel, ya, tabel yang isinya itu di sana ada 12 tabel atau apa gitu ya, asersi, tujuan audit, kemudian apa lagi tuh, prosedurnya ya, saya ingat tabelnya panjang agak. Iya, Pak. Prosedur dan jenis bukti, nah itu Iya, ada Pak. di pertemuan sesi keberapa ya, waktu bicara bukti audit. Waktu bicara bukti audit, di sana ada misalnya X-Mine Sesi ya, 5, contoh. Pak. Iya. Sesi 5 ya,
Nah, itu slide terus. Yang warnanya kuning. Nah, itu dia. Itu ya. Nah, ketika kita bicara contoh, istilahnya itu kan pemeriksaan ya. Itu ya. Yang dilakukan adalah memeriksa sampel dari invoice vendor. Jenis buktinya inspeksi gitu ya. Nah, kalau kita bicara apa tadi? Kita bicara meyakinkan apakah transaksinya ini komplit ya, completeness. Semua transaksi yang ada telah dicatat. Nah, itu kan berarti kelengkapan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelengkapan. Nah, di situ kan sebelumnya itu ada cerita tentang asersi. Di TM Yang 10 kuning. ini kayaknya, Pak. Pertemuan Apa? ketiga kalau nggak salah. Nah, itu dia. Mungkin pertemuan ketiga juga ada ya? Iya. Saya ingatnya yang kuning-kuning ini nih, yang kotak-kotak ini. CPA. Yang CPA profession. Oh, CPA? Yang planning, bukan? Di slide terakhir, ya itu. Nah, itu. Asersi. Itu asalnya yang tujuan audit. Iya. Tapi bukan prosedurnya itu. Ya, Prosedurnya di yang tadi, Pak. yang tadi kan, yang warna kuning tadi ya. Iya. Nah, itu aja dipahami. Pokoknya sebenarnya semua untuk akun apapun prosedurnya sama ya. Karena toh semua akun itu asersinya bisa dikatakan sama lah ya. Asersi. Mana sih inspeksi? Bukti. Nah, pokoknya kalau ditanya prosedur, ikuti bahasa yang ada di kolom ilustratif audit prosedur ini ya. Kira-kira seperti itu. Memeriksa, membandingkan, membaca, menghitung ulang, melakukan footing, menelusuri gitu, tracing gitu. Pakai bahasa-bahasa itu. Nah, adapun yang dikatakan yang di trace apa, ya misalnya atau dibandingkan apa, ya bandingkan misalnya persediaan dalam buku besar dengan invoice-nya gitu ya, misalnya dengan apa gitu. Ya, pakai bahasa-bahasa ini. Oke, ada yang masih bingung? Silakan. Pak, berarti prosedur yang diminta di sini itu ada di seputar yang ada di tabel kuning tadi itu ya, Pak? Harus yang ada di sini. Ini sebenarnya contoh, tapi pada umumnya namanya audit itu pasti kan prosedurnya adalah memeriksa, ya, membandingkan, membaca, ngitung, menelusuri gitu ya. Nah, yang ada di sini memang mewakili gitu. Mewakili prosedur-prosedur yang memang bisa dilakukan ketika melakukan audit gitu ya. Atau mungkin Mbak punya ini, ada prosedur lain yang barangkali belum tercover di sini, bisa disebutkan barangkali? Nggak tahu, Pak. Nggak. Nah, kalau gitu patokannya yang ini aja, yang di tabel kuning itu. Ya, jadi nggak perlu diapalin, tapi kira-kira ya dipahami aja gitu. Ditanya prosedur berarti harusnya menerapkan satu kalimat
yang menunjukkan aktivitas gitu ya, ngapain gitu ya. Membandingkan, membaca, menghitung ulang, menelusuri, apalagi tadi itu. Yang ke bawah lagi Mas. Nah, memilih sampel, menghitung, observasi, melakukan wawancara, coaching dokumen. Ya, gimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi siapa lagi mau nanya? Nanti diingat aja pokoknya asersi, tujuan audit, prosedur, jenis bukti itu harus apa ya? Auditor itu harus paham itu ya. Ingat itulah. Karena itu berlaku untuk semua. Pak, izin bertanya. Kalau untuk yang nomor 2 ini, semua transaksi perolehan atau pembelian barang telah dicatat. Kalau prosedurnya itu membandingkan bukti seperti faktur dan laporan penerimaan barang dengan buku besar itu bisa nggak Pak? Ini kan dimintanya adalah Transaksi. semua yang terjadi sudah dicatat. Iya, jadi kayak membandingkan dokumen terkait seperti laporan penerimaan barang dan faktur dengan buku besar. Iya, jadi tapi gini, kalau kita mau bandingin uji transaksi ya, uji transaksi ini kita awali dari buku besarnya dulu. Jadi kan kita bandingkan antara buku besar dengan faktur, dengan LPB, dengan apa. Nah, kata membandingkan sudah menunjukkan prosedur. Jadi yang penting ketika kalian diminta menjawab prosedur, pilihlah kata-kata, ya, kata kerja yang ada di tabel tadi. Membandingkan, vouching itu memeriksa bukti gitu ya, mengobservasi. Nah, dengan kalian sudah menuliskan kata, itu kan kata-kata kunci dari prosedur ya. Itu pasti akan ketemu tuh belakangnya. Ya. Jadi pastikan aja bahwa ketika prosedur apa sih? Prosedur saya membandingkan, menelusuri, menghitung ulang, observasi, inquiry gitu-gitu. Seputaran itu aja namanya prosedur. Tinggal nanti apa yang mau diapain gitu. Katakan apa yang mau dibandingin, apa yang mau diperiksa, apa yang mau dihitung kan tergantung nanti soalnya bunyinya apa kan gitu ya. Jadi jangan sampai kata-kata kunci itu tidak ada. Karena dosen pasti ketika meriksa ada soal suruh nulis prosedur, pasti yang dicari dulu adalah kata-kata kuncinya dicatat, dijawab belum nih, ada nggak dalam jawaban. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa mahasiswa ngerti gitu. Oh iya, dia paham namanya prosedur ya itulah itu gitu ya. Yang tadi kalau namanya asersi ya tadi keterjadian, keberadaan, bla 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 gitu kan. Seperti itu ya. Ya, oke Pak. Ada lagi untuk yang nomor 1? Nomor 2 tentang utang. Prosedur out of period liability test. Ada yang bisa menjawab? Kalau saya nyebutnya subsequent payment test. Ada yang masih ingat? Apa tujuan prosedur out of period liability test? Completeness ya Pak. Salah.
Salah satu risiko di utang usaha apa? Gagal bayar. Salah. Adanya utang yang tidak tercatat, unrecorded liability. Ya. Unrecorded liability ini menunjukkan adanya utang-utang yang nggak dicatat. Nah, cara ngujinya apa? Prosedurnya pakai out of period liability. Jadi, prosedurnya adalah pengujian yang dilakukan atas utang usaha setelah tanggal laporan keuangan, atas pembayaran. Ya, jadi pengujian dilakukan atas pembayaran utang usaha setelah tanggal pelaporan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada hutang yang tidak tercatat atau tidak ada unrecorded liability. Gitu ya. Nah, kalau cut off baru tujuannya buat completeness. Di cut off ini adalah pengujian atas transaksi sebelum dan setelah tanggal laporan untuk meyakini bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat, komplit, ya, gitu. Ini sering muncul nih soal-soal gini nih. Karena memang itu risiko terbesar dari utang adalah itu. Utang tidak tercatat. Nah, kalau misalnya disebut ditanya langkah pengujiannya, nah barulah misalnya kalau subsequent out of period liability test, langkah pengujiannya apa? Kita mendapatkan rekening koran pada bulan Januari misalnya. Kalau tahun bukunya Desember gitu ya. Kemudian kita juga mendapatkan rincian utang usaha bulan Januari. Kemudian membandingkan pembayaran utang usaha yang dilakukan dengan saldo utang pada tanggal 31 Desember. Dengan kita melihat nih, apakah ada pembayaran atas utang yang tidak tercatat, gitu kan sebenarnya gitu. Nah, itu kalau ditanya prosedur, tadi langkah pengujiannya seperti tadi. Kalau langkah pengujian cut off, kan kita biasanya mengambil transaksi beberapa hari sebelum atau setelah tanggal laporan kan. Kemudian kita bandingkan gitu ya. Misalnya invoice dengan buku besar. Apakah invoice tadi sudah dicatat atau enggak dulu gitu ya. Seterusnya. Seperti itu yang dimaksud nantinya. Yang mau bertanya? Pak, kalau misalnya ada pembelian tapi belum sampai itu termasuk cut off berarti Pak ya? Pembelian belum sampai itu masuk ke cut off ya. Jadi ketika kita melakukan cut off juga salah satunya untuk melihat kalau misalnya ada barang gitu ya. Misalnya
ini barangnya udah di jalan gitu kan. Itu kita cut off. Memastikan bahwa ketika barang di jalan itu sebenarnya barangnya siapa. Gitu. Risikonya apakah ada di pembeli atau ada di penjual. Pak, izin bertanya. Berarti kalau misalkan out of period liability ini berarti apa namanya kan ini dilakukan setelah tanggal pelaporan ya? Ya. Iya, terus? Berarti itu maksudnya tuh berarti kan ujian dilakukan setelah tanggal pelaporan. Berarti ngecek di tahun apa? Di tahun sebelumnya ya? Enggak. Kalau out of period ini pengujiannya dilakukan atas pembayaran utang setelah tanggal laporan. Tujuannya memastikan bahwa semua utang yang ada sudah dicatat gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menemukan ada pembayaran, tapi utangnya nggak ada. Nah itu dimaksud dengan unrecorded liability atau utang tidak tercatat. Oh iya, oke. Baik Pak. Oke, makasih Pak. Yep. Lagi, silakan ke soal yang lain. Kalau mau dibahas lagi. Oke, mungkin lanjut ke soal berikutnya ya. Yang 2B, dalam mengaudit akun payable, biasanya sampel audit dibatasi yaitu hanya sebagian kecil saja dari populasi. Sebaliknya, dalam mengaudit akurat property tax, seluruh transaksi yang terjadi sepanjang tahun diaudit, tidak disampel. Jelaskan kenapa berbeda. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban. Ini akurat property tax apa sih? Pajak properti Pak. Utang pajak properti. Apa itu properti? Utang. Hah? Ini soal ini dari buku Arens loh. Mungkin kalau dari accrued property tax keterjadiannya nggak sebanyak account payable, Pak. Iya, kalau misalnya bicara ini, ketika kita menguji akun yang terkait dengan kepatuhan pada peraturan gitu ya, di situ tidak, kalau kita bicara materiality, itu nggak ada batasan angka kecil besar material, pokoknya ya diuji. Dan biasanya itu kan transaksinya nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi kenapanya ya karena transaksi nggak banyak, kemudian dari sisi kita menyangkut ada kepatuhan kepada peraturan. Nah kalau utang kalau nggak disampel mau berapa banyak gitu ya. Kenapa sih kita kalau ngaudit utang itu cukup dengan sampel saja? Ya itu Pak, karena transaksinya banyak.
dan Iya, ya terbatas kan, namanya audit kan juga ada batasannya gitu, enggak? karena Gitu iya, sih, Pak. karena kalau kita bicara utang itu kan sebenarnya kalau dari sisi transaksinya homogen ya. Maksudnya pembelian barang ya antara beli barang ke vendor 1, vendor 2, vendor 3 kan ya kira-kira sama saja risikonya ya kan. Sehingga kalaupun kita bisa ngambil sampel pun cukup. Kalau kita ngambil semua juga tidak akan menambah manfaat gitu, karena ketika kita bicara transaksi yang homogen, menguji 1 sama menguji 1000 akan sama gitu hasilnya. Jadi lebih ke faktor risiko. Tuh, moga-moga sih nggak keluar kayak gini-gini soalnya ya. Tapi mungkin juga sih. Ini soal tahun 1920, Pak. Saya semua nggak ada pilihan ganda di sini. 20. Iya, tahun kemarin ini. Kemarin. UAS kemarin. Iya. Iya, Pak. Kalau UAS tahun sebelumnya tuh ada pilihan ganda 20%. Sisanya esai sama kasus. Oh iya, tahun lalu itu saya ingat esai semua. Nggak ada pilihan ganda. Iya, itu ada soal saya tuh. Tapi biasanya kalau lupa saya, itu ada soal saya. Kalau tahun lalu udah diuji tuh tahun sekarang biasanya nggak muncul tuh, biasanya. Coba saya cek. Soal ujian. Soal UAS. Jawaban esai. Itu nggak ada. Kayaknya dosen yang sekarang bikin soalnya tidak sesusah ini. Yang ini kayaknya. Ntar dulu, saya lihat. Apa ini bahas pilihan ganda aja, Pak? Hah? Apa mau bahas pilihan ganda? Kata salah. Terserah mau bahas apa. Saya kan cuma memfasilitasi. Oh, waktu itu saya ke bagian kasus. Enggak. Jadi mau bahas apa lagi silakan. Teman aja sih ini. Yang lain pada kemana nih? Sayang loh. Muncul Bapak ada di grup ini lagi. Pada malu-malu, Pak. Kenapa malu-malu? Yang pasti, bikin list schedule pasti kemungkinan besar ada, itu udah. Dan model kesalahannya mirip-mirip yang di buku lah mestinya sih. Kan bikin soal kan nggak gampang. Kalau tahun lalu kasusnya utang sama akun kas. Udah kita ke PG dulu aja biar ada interaksi teman-teman. Ke PG 18-19. Ini ada 20 soal pilihan ganda. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Ini ada yang mau jawab nggak? Atau ada yang mau bacakan pertanyaan sekaligus jawab? Oke, kalau nggak ada langsung coba dari soal dulu ya. Pertama, dari prosedur berikut, aktivitas pengendalian apa yang dapat mendeteksi adanya voucher yang diterbitkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang belum diterima? A. Perhitungan fisik barang di gudang sebelum penerimaan barang. B. Mencocokkan antara purchase order, receiving report, dan invoice dari supplier untuk setiap voucher yang diterbitkan oleh Departemen Account Payable. C. Verifikasi voucher untuk operasi dan persetujuan di Departemen Audit Internal. D. Membandingkan barang yang diterima dan barang yang diminta dibeli pada Departemen Penerimaan Barang. Siapa yang bisa jawab?
dari kelas 55. B. Yang B. Yang D. B bukan. Benar nggak, Pak? Nomor Mau. 1 jawab D. Yang mencocokkan Rai. Yang B, ada yang jawab B. Adanya voucher yang diterbitkan untuk pembayaran atas barang yang belum diterima. Benar. Ini kan adanya, kalau bicara voucher berarti pembayaran kan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, benar B. Nah, kita harus tahu ini barangnya ada enggak gitu ya, jangan sampai main bayar aja. Oke, ini nomor 1 jawabannya B ya, mencocokkan antara purchase order, isi report, invoice, supplier, terus step voucher yang diterbitkan. Oke, lanjut yang kedua. Asersi yang harus diuji pada saat melakukan pengujian transaksi pembayaran tentang usaha adalah tentang asersi nih. Mana ada yang bisa jawab? Asersi yang diuji saat melakukan pengujian transaksi pembayaran utang usaha. Hak dan kewajiban. Kita harus Apa? Hak dan kewajiban. Iya, betul. Hak dan kewajiban. Mana ada yang sepakat atau ada yang lain jawabannya? A bukan. Tensi. Oke, ada yang A. Eksistensi. Terus ada lagi yang masih mau nambah jawaban yang lain? Menguji transaksi pembayaran. Kalau dari saya sih B. Gimana, Pak? kenapa? Pembayaran? Ya, menguji transaksi pembayaran itu asersi yang harus diuji terkait transaksi pembayaran utang usaha itu banyak yang sepakat jawabannya B, hak dan kewajiban. Iyalah, kalau kita bicara eksis itu kan lebih ke Aset tetap nggak namanya, ada peradaan ke barangnya ya. barang, ya. Oke, kita harus memastikan bahwa yang dibayar adalah memang menjadi kewajiban. Nah, kadang soal-soal gini kan bikin bingung ya. Iya, Pak, betul. Pasti bingung. Kayak jawabannya itu menurut kita A benar, B itu juga benar. Iya. Iya. Oke, lanjut yang ketiga. Prosedur yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh auditor untuk menemukan adanya utang usaha yang belum dicatat. Ini sudah dibahas tadi ya. Kira-kira apa jawabannya dari teman-teman? A, B, C, D. Untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat. Ada yang melakukan vouching, membandingkan pembayaran utang usaha, membandingkan rasio, mereconciliation revising report. A. Apa? A. Ada yang jawab A. A. Yang lain? A. Akan melakukan vouching berapa saldo utang usaha klien ke dokumen pendukung berupa invoice, revising report, and purchase order. Perasaan udah saya bahas tadi. Oh, aku B yang kayaknya ya. Ada yang B. Ada lagi yang nambah C atau D? Semuanya aja dipilih. Kalau dari saya sendiri, saya sih B, Pak. Gimana yang benar, Pak? Yang benar B lah. Membandingkan pembayaran. Nanti kalian jangan terpaku pada pilihan ganda mengenai utang ini. Nanti yang mengenai modal sama penyelesaian nggak kebahas loh. Itu jarang muncul soalnya. Oh, ini kalau urut sih, yang Pak. muncul tentang penyelesaian audit, nah, ya maksudnya jangan sampai nanti lupa. Iya, Pak. Berarti agak cepat aja ya. Apa mau lompat dulu nih? Nanti kita cari. Terus soal pilihan ganda cuma 10 kan ya?
berapa sih? Kalau nggak salah nggak banyak pilihan ganda itu. 20% proporsinya, Pak. Tapi nggak tahu berapa Iya. soal. Ini ada OSIS. Oh iya. Ya paling 10, nggak mungkin banyak-banyak. Nggak ada ya. Berarti oke, ini 4 nih terkait. Kalau esanya ada utang utang pembelian sama kas kan berarti 3 soal tuh. Kalau Iya. setengah jam kan udah 90 menit, ya kan? Iya, Pak. Iya. Ujian berapa? 120. 150. 2,5 jam. 150 menit ya? Iya, Pak. Oh, berarti pilihan gandanya bisa 20 tuh. Kan tinggal ngitung-ngitung kan pilihan ganda satu pilihan ganda bisa dijawabnya 2 menit. Biasanya berapa menit sih? 2 menit. Kalau esainya 3 masing-masing 30 menit kan berarti 90 menit. Masih ada 60 ya? Iya. Mungkin bisa 20. Oke, kita lanjut nih. Atau bisa 10. 4. Dari akun berikut ini, akun mana yang harus diuji oleh auditor apabila melakukan pengujian asersi kelengkapan dari properti, plant, dan equipment? Nah, nggak usah dibahas nih, nggak keluar nih. Nggak keluar, ya sudah. Kita skip ke 5. Kan cerita tentang utang aja, utang, persediaan, modal, penyelesaian, bukan? Iya, Pak. Aset tetap Tapi dibeli kalau saya bilang nggak keluar, salah juga, saya nggak tahu soalnya ya. Kalau membahas kuis Bapak aja. Ya. Kuis Nggak, Bapak kemarin kan? Saya tahun ini tidak nyumbang soal. Enggak, maksudnya kuis Karena yang soal kemarin. saya dibilang terlalu susah. Oh, Iya sih, Pak. Susah, Kuis Pak. yang Orang kemarin. kemarin banyak. Kan udah dibahas. Susah. Itulah saya makanya soal nggak dibahas karena saya bikin soal terlalu susah katanya. Dan nggak ada contekannya soal tuh, suka-suka saya aja itu soalnya. Yang kuis persediaan Virus persediaan. atau kuis lebih pilihan susah ganda. pilihan ganda sih, Pak. Coba pilihan Pilihan ganda ganda, dibuka Pak. deh, soal kuis pilihan ganda kemarin. Aduh, ada nilainya tadi sudah, Pak. Ada yang punya kosongannya nggak? Ya nggak ada, Yan. Aduh, jelek banget. Emang ada nilainya? Ada, Pak. Kan Ada, Pak. oh gitu. Ada jawabannya juga, tapi sudah. Nggak ada, kalau yang kuis pertama nggak ada. Ini ada. Kalau yang kedua ada, yang kedua. Yang kedua baru ada benar salahnya. Kalau yang pertama nggak ada. Oh iya. Tapi ini sudah. Yang penting bahas soalnya. Ya kan ini jawabanmu kan, Yan? Iya, ada yang punya kosongannya nggak? Ya nggak ada. Nggak punya. Udah. Kuis yang anggap aja kapan sih? nggak liatin ya. Ya udah yang ada jawaban. Ini yang kemarin, yang kuis ketiga ya. Kuis, iya Pak, ketiga Pak. Kalau Iya. kuis keempat itu kan saya kasih cuman sebenarnya bonus aja sebenarnya untuk memperbaiki nilai karena sebagian soal saya ambil dari soal kuis yang ketiga itu pilihan ganda yang kemarin sama esai. Tapi masih ada juga dapat 40. Soal kuis. Soal kuis tanggal 13 Januari. Oh, ini mah. Kuis. Kita kuis tanggal berapa sih? 16 Desember yang banyak. Nah, soalnya ada 20. 16 Desember ya? Iya Pak. Itu mau gampang tuh, yang benar salah. Coba dibuka. Ini tapi sudah ada yang sudah ada jawabannya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau benar gimana? Ketahuan nggak yang kalau misalnya jawabanmu ini benar? Ketahuan nggak? Ini Pak, ketahuan. Berarti itu udah benar. Ini ada poinnya 55. Oh, berarti ya cari yang salah aja.
Oh iya sudah. Yang jawabanmu salah. Yang jawaban salah. Ini. Kemungkinan salah saja yang bisa ditemukan dari prosedur analitis atas siklus pembelian dan pengeluaran kas adalah Apa yo? antara pilihannya A, C sama Utang D. lain-lain ngaruh nggak klasifikasi? Enggak. Iya, kesalahan Enggak. klasifikasi. Kemungkinan. Itu soal saya. Iya, Saya soal lupa. ini. Kemungkinan salah saji yang bisa ditemukan dari prosedur analitis atas siklus pembelian. Kita bicara prosedur analitis ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Kalau analitis itu tujuannya apakah eksistensi barang? Enggak. Enggak. Saldo utang? Enggak. Terus penerimaan barang yang belum dituangkan dalam laporan penerimaan barang? Itu kan sama dengan A tuh. Yang benar jawabannya C. Kesalahan klasifikasi. Karena kalau kita analitis kan melihat kenaikan utang, pembelian gitu ya. Oke, Lebih ke klasifikasi. lanjut. Nih, Mungkin bisa dijawab utang online itu kayak gimana Pak maksudnya Pak? Kenapa? Yang utang online itu maksudnya gimana Pak ya? Soal apa utang apa? Utang lain-lain? Iya Tanya Pak. apa tadi agak? Hah? Saya bingung sama yang utang lain-lain itu Pak. Maksudnya itu contohnya gimana Pak ya utang lain-lain? Utang lain-lain itu utang yang timbul dari selain transaksi utama perusahaan. Jadi kalau kita beli barang, itu utang usaha. Kalau kita misalnya bukan duit ya, kalau itu masuk utang lain-lain. Baik Pak, makasih Pak. Kemungkinan salah satu yang bisa ditemukan dari proses analitis udah ya. ya. Itu jawabannya C, jawaban klasifikasi. Ya. Kemudian apa tuh? Saudara ditugaskan. Saya nemu soal dari mana sih kok? Saudara ditugaskan mengaudit akun beban dibayar di muka. Dalam proses audit, saudara memperoleh informasi bahwa mutasi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak sama. Ngapain? Yang diaudit apa? Audit akun dibayar di muka. Yang diaudit ya dibayar di muka. Informasi tentang aset tetap relevan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Jadi Pak. ngapain? Dia nggak Tidak ngapa-ngapain. melakukan apa-apa. Iya, harusnya gitu. Jawabannya tidak melakukan apa-apa. Itu kadang itu sih iseng saya aja sih. Sebenarnya saya kemarin ngaji soal tuh lebih banyak menguji kejelian sih. Ya. Oh iya, jadi kita ini kan sebagai audit. Iya, auditor kan harus jeli. Akun beban biar muka, tapi kan ini, oh iya benar, sip. Ya, jawabannya tidak melakukan apa-apa ya, karena kita disuruh ngaudit di muka. Betul. Lanjut. Nah, pada audit atas aset tetap suatu tahun, saudara memperoleh data bahwa kapasitas terpakai mesin hanya 60% dari kapasitas normal. Penyusutan mesin terkait langsung dengan proses produksi dan dibebankan seluruhnya sebagai bahan produksi. Setelah melakukan seluruh prosedur pengujian yang diperlukan dan memperoleh bukti yang cukup, auditor akan melakukan hal berikut ini. Mana ada yang benar jawabannya? Ingat, kalau ada idle capacity,
apakah beban penyusutan boleh diakui sebagai harga pokok semua? Tidak boleh. Tidak boleh. Enggak boleh. Berarti harus direklasifikasi. Oh iya. Ya enggak? Mengusulkan Ya, Pak. klasifikasi pembebanan penyusutan ke beban usaha. Itu Berarti maksudnya. ini kuncinya di sini ya. Penyusutan mesin dibebankan seluruhnya Iya. sebagai produksi. Berarti salah. Nggak boleh, harus Sudah ke normal. beban penyusutan mesin bungkus. Oke. Lanjut lagi nih. Pernyataan yang tepat terkait siklus pembelian dan pengeluaran uang adalah Coba. terkait siklus pembelian dan pengeluaran uang. Gimana teman-teman, ada yang punya ide jawabannya? Benar nggak? Salah, Pak. Salah, Pak. Udah clear. Yang B, benar nggak? Pembelian dibebas sebagai pengeluaran dari nilai pembelian. Salah. Kurang Diskon tepat, kan Pak. itu sendiri. Yang C, yang ketiga, Salah juga. salah. Jadi yang benar? Yang D. Iya. D. Akuisisi tetapkan bagian dari siklus pembelian dan pengeluaran uang, ya kan? Benar. Tuh. Kalau perolehan aset tetapnya itu dengan cara penukaran aset gitu gimana, Pak? Termasuk nggak? Termasuk itu kan di sana siklusnya adalah akuisisi dan pembayaran. Akuisisinya bisa cash, bisa ngutang, bisa tuker-tukeran, bisa apa? Itu. Oke, Pak. Lanjut. Ini sudah berarti pernyataan itu salah. Bahwa auditor antara statement akun dari vendor dengan jabatan konfirmasi harus diperlakukan sama ketika melakukan audit atas utang usaha. Ya beda dong. Statement of account sama jawaban konfirmasi. Beda lah. Melakukan sama ketika melaudit. Oh, salah itu, Pak. Ya, salah ya benar. Harusnya beda dong. Statement of account apa, konfirmasi apa gitu kan. Oh, iya. Barangnya beda. Itu kan jebakan doang. Ada di slide tapi bingung. Lanjut. Salah satu prosedur yang dilakukan dalam audit atas biaya asuransi dibayar di muka adalah memperoleh polis asuransi. Informasi penting yang harus menjadi perhatian auditor dalam kaitannya pengujian kewajaran. Kewajaran apa? Biaya asuransi. Berarti kita tahu biaya asuransi dari mana? Jumlah premi yang dibayar. Premi. Iya. Itu akuntansi banget itu. Nggak tahu, ini kayaknya salah pencet saya, Pak. Terus ngeles. Jauh. Ini yang ngomong siapa sih? Ryan ya? Iya, Pak. Ryan, Pak. Dapat berapa, Yan? 60, Pak. Oh, 60. Misi-misi nih. Lanjut. Kalau nggak 60 nggak bisa banyak pembahasan nih, Pak. Oh iya, harusnya dengan 40 lebih bagus. Perbedaan pembayaran di muka dengan akrual adalah sebagai berikut. Perbedaan pembayaran di muka dengan akrual. Ya, ada yang tahu jawabannya? Itu yang D emang bener. Sama-sama diuji kan? Diuji. Perlu diuji perhitungannya, sedangkan akrual perlu diuji pembayarannya. Kayaknya akrual yang itu perbedaan bukan? Hah? Itu benar nggak tuh pernyataan itu? Salah, benar kan? Salah, Pak. Masuk? Kebalik. Ya, ini salah, Pak. 0 nilainya. Yang C bukan, Pak? Berhubungan dengan relasi. Iya. Betul. Kalau pembayaran muka uangnya ada keluar, kalau akrual uangnya belum. Tapi sama-sama udah diakui ya kan? Iya. Iya. Nomor D itu benar sebenarnya, tapi nggak relevan. Kan kalau kita nguji prepayment kan kita tes perhitungannya, rekalkulasi kan.
Kalau accrual kita tinggal cek aja pembayarannya. Udah dibayar belum gitu kan. Tapi accrual juga diuji juga perhitungannya. Kalau kita misalnya ngetes utang mual kan harus menguji perhitungan. Sama-sama itu. Oke, lanjut. Dia jawabannya yang C ya, berhubungan dengan realisasi pengeluaran kas. Selanjutnya pernyataan yang tepat terkait pengujian aset tetap. Yang A salah ya. Ada yang tahu jawabannya antara B, C, D. Yang A kenapa salah? Bandingkannya bukan dengan tahun sebelumnya. Benar, membandingkan tahun sebelumnya benar lah. Analytical ratio. Yang salah karena ada kata menghitung. Auditor tidak menghitung tapi menguji perhitungan. Ya Allah Pak, beda tipis Pak. Lah, namanya soal. Ya, jadi harus jeli. Tapi kayaknya soal-soal lain nggak akan senorak saya punya deh. Pasti bahasanya gampang-gampang aja. Jadi ini nggak usah terlalu dipikirin ya. Nanti dibikin happy aja. Pokoknya baca slide-slide itu, yang tadi prosedur di kotak-kotak itu, kemudian hasil sama tujuan audit, udah selesai tuh. Bisa jawab semua soal. Soalnya apa, pasti jawabannya itu kok. Tuh, audit itu paling gampang. Oke, jawabannya apa ya teman-teman? Yang B nggak sih? Bisa udah tetap. Terus yang pendapat lain. Iya, yang B. Karena kita perlu tahu barang klien yang tempat lain harus dicek juga keberadaannya kan. Oke. Terlihat enggak? Pas dan Pak, udah benar semua yang lain. Benar semua ya. Dapat 60. Tapi ada yang dapat 100 kayaknya. Ada nggak ya? Ada yang dapat 40. Kalau soal kasus pasti udah ini ya, udah apa namanya, sudah familiar semua kan. Baca aja yang dari buku kasus peta itu. Seputaran-putaran itu paling. Yang penting tenang menjawab tuh, nah, jawab ujian. Oke, ini ada membahas apa lagi ya? Udah tinggal 66 orang dari 80 sekian. Kayaknya bakal rame itu kalau pas malam sebelum ujian, Pak. Oh gitu. Iya. Iya Pak, -1. -1 kayak kemarin itu sampai rebutan kursi. Oh gitu. Ini udah ada jawabannya. Atau gini deh, kalian coba apa namanya, dipikirkan apa diperkirakan kira-kira soalnya bakal apa gitu ya, mungkin dari soal-soal yang pernah ada gitu ya, entah tahun kemarin, entah 2 tahun lalu. Tapi pada dasarnya gini kan, dosen itu tidak boleh mengujikan soal yang pernah diujikan, aturannya gitu ya. Tapi namanya bikin soal kan nggak mudah. Jadi paling kalaupun tidak mengujikan soal yang pernah diujikan ya akan bikin soal yang berbeda, tapi ya nggak beda-beda banget gitu ya. Gitu. Jadi nanti coba aja kalian pikirkan, carilah soal-soal yang pernah ada atau soal-soal di buku yang terkait dengan persediaan apa tadi, utang sama kas gitu ya. Nah, yang sekiranya ada yang membingungkan gitu, itu kita bahas. Ujian dari Rebo ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 3. Ya boleh, misalnya Selasa malam kita ketemu lagi kalau masih perlu ya. Tapi dipilih nih, langsung fokus aja. Langsung fokus kira-kira apa yang masih menjadi ganjalan. Mungkin bisa dikumpulin tuh beberapa soal yang terkait akun tadi ya, dikumpulin gitu ya. Mungkin kan ada kasus-kasus yang mirip-mirip, ini udah paham. Oh masih ada nggak paham, nah itu yang nanti kita bahas gitu ya.
Gitu mungkin kalau mau ya. Saya sediakan waktu deh hari Selasa malam jam 7 ya, 7 malam. Kalau masih perlu ya, nanti difokus. Dan kalau saran saya supaya pembahasannya efektif, ada dulu yang menjawab. Jadi jangan dijawab pas kita ketemu begini. Jadi ada volunteer dulu lah jawab gitu, mencoba menjawab. Salah benar kan nggak masalah ya. Gitu. Nanti di soalnya begini tayangkan ini jawabannya kira-kira begini gitu. Gitu. Bagaimana? Iya Pak, mungkin malam Selasa Pak. Nanti Selasa apa? malam apa malam Sol- Selasa? Ya. Selasa malam. Oke, tapi jangan saya mengganggu persiapan lo ya. Ya, maksudnya kalau dia nanti Jangan sampai diinformasi ke teman-teman barangkali ada soal yang gimana nanti siapin jawabannya dulu Pak. iya. Ya, Pak. Oke. Jadi kita udahan nih ya. Gimana teman-teman, masih mau lanjut nggak? Ya sih sebenarnya lebih efektif kalau ada yang kalau sudah ada jawabannya dulu baru dibahas kenapa jawabannya ini sih. Iya, dikerjakan dulu. Mungkin volunteer aja gitu yang waktunya banyak. Besok kan hari Minggu tuh nggak kemana-mana kan. Hitung-hitung latihan ujian aja. Jadi jangan ada beban. Karena kalau yang volunteer menjawab duluan pasti akan lebih paham. Nilainya akan lebih bagus itu. Kan setiap usaha ada nilainya, ya kan? Itu yang harus kita sadari aja. Yaudah kalau gitu kita udahan dulu. Selamat bermalam minggu. Nanti ketemu lagi Selasa malam. Kalau dipandang perlu nanti saya sediakan waktu ya. Tapi harus kalau ada soal harus ada kira-kira jawabannya dulu seperti apa supaya lebih efektif ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Masih lewat PJ kelas. Iya. Iya Pak. Mungkin tanya di kelasnya Pak Ceng sama Bu Sabat, Pak Kodir, Bu Dewi gitu ya. Apakah beliau kasus di belakangan gitu ya? Karena beliau kan background-nya bukan background-nya kan auditor tapi bukan di KAP ya. Beliau kan di Kementerian Keuangan tuh. Beliau berdua di P2PK, jadi mungkin barangkali ada bentuk soal yang lain yang beliau sampaikan, barangkali gitu ya. Oke. Ya Pak, jadi kita cukupkan dulu diskusi malam ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan beberapa strategi dan teknik-teknik dalam jawab soal. Lumayan bantu banget nih. Ada clue kalau jawab prosedur tuh buka di bukti audit. Contohnya tuh di ilustratif audit prosedur. Ya sama nih kalau di kertas slide schedule harus ada kesimpulan gitu. Ini umumnya ditanyakan tuh ada schedule, scoring schedule, jurnal koreksi, dan mendefinisikan prosedur yang dilakukan. Oke, nanti
insya Allah tentirnya bisa dilanjutkan Selasa malam kalau ada kesempatan. Oke, mungkin stop share screen dulu ya. Ya, saya kembalikan ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, ketua kelas 556 siapa? Kamu kan ketua kelas, Tik. Harga lagi nggak ikut. Pak. Harga out, Pak. Tadi tengah jalan. Ya udah, ketua kelas mau selesai ini. Ya udahlah. Ya udah ya, tadi udah apa namanya tentir. Putus-putus Pak. Tes. Oh udah. Ya jadi tadi kita udah tentir sama Pak Adi. Ya terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya terima kasih juga kepada Pak Adi karena sudah meluangkan waktunya buat kita untuk membagi ilmunya tentang audit. Ya semoga pertemuan kita kali ini ya diberkahi dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya sebelum kita akhiri ya kita doa dulu menurut kegambaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Ya Pak Adi, makasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Banyak Pak. Makasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Jangan lupa olahraga besok biar sehat. Makasih banyak, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap Pak, nggak bablas Pak.